Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita awali dengan Bismillah agar apa yang saya sampaikan menjadi barokah. Ini adalah sebuah trilogi dari konten saya sebelumnya, bahwa pada video sebelumnya saya menjelaskan tentang 3K. Yang pertama adalah kenali, kunjungi, dan komentari. Ini adalah video yang pernah saya bahas secara singkat, dan kali ini saya akan lebih menjelaskan lebih dalam tentang kenali. Kenapa hal ini penting dilakukan? Karena mengenal penonton ibarat kita mengenal nasabah. Karena bagaimanapun channel YouTube adalah sebuah perusahaan yang mana memiliki pelanggan, memiliki nasabah, memiliki konsumen. Seorang konten kreator tanpa mengenali penonton mereka, tanpa mengenali pelanggan mereka, maka potensi untuk channelnya menjadi maju adalah sebuah hal yang kecil. Jadi dengan mengenali penonton, ini akan menambah kinerja dan kemajuan terhadap konten kita. Oke, bismillah. Mari kita mulai. Yang harus pertama kita kenali adalah subscriber kita. Subscriber ini jelas harus kita ketahui apakah dia subscriber atau bukan. Untuk mengetahui subscriber atau bukan, ini bisa dengan mudah kita lihat dari menu komentar di channel atau di video kita. Jadi ketika ada warna merah seperti yang Anda lihat di kursor saya, ini adalah subscriber kita. Dan ketika di sini tidak ada logo merah, maka dia bukan subscriber. Jadi untuk mengenali apakah subscriber atau bukan, itu dilihat dari komentar. Cara yang paling mudah. Kembali kita ke pembahasan subscriber. Subscriber ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah subscriber aktif, dan yang kedua adalah subscriber pasif. Apa sih yang dimaksud dengan subscriber aktif? Kategorinya adalah yang pertama, dia sering hadir di channel kita. Dia sering menonton. Setiap kita mengunggah video, dia selalu aktif, hadir, dan mengomentari video yang kita suguhkan. Yang kedua, dia aktif unggah video. Kategori aktif di sini seminggu 2 sampai 3 kali atau bahkan tiap hari. Itu kategori aktif, karena ada beberapa subscriber yang hanya mengunggah video 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Dan kategori pasif ini adalah jarang dalam segala hal. Dia jarang menonton, dia jarang mengunggah, dia jarang membalas komentar, dan dia pun jarang kembali menonton. Nah, dari kedua jenis subscriber kita ini, yang pertama yang aktif dan yang kedua pasif, tentu saja membutuhkan cara serta penanganan yang berbeda. Jadi sikap kita harus dibedakan. Untuk pembahasannya itu di konten selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Yang harus kita kenali yang kedua adalah yang bukan subscriber atau non subscriber. Nah, yang bukan subscriber ini kembali lagi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah penonton unik. Penonton unik adalah penonton yang bukan konten kreator. Dia hanya sebagai penikmat video-video yang diunggah di channel YouTube. Bisa dia menonton untuk mencari informasi, untuk mencari hiburan, atau sekedar iseng-iseng. Itu penonton unik. Biasanya penonton unik tidak pernah meninggalkan jejak, baik komentar maupun
subscribe. Jadi dia hanya sekedar menikmati, menonton, dan pergi dengan begitu saja. Itu tonton unik ini hanya memberikan tambahan jam tayang kepada kita. Mereka tidak menambah potensi untuk melakukan subscribe. Yang kedua adalah penonton baru. Nah, untuk penonton baru, kita memiliki dua potensi. Potensi yang pertama adalah dia menambah durasi jam tayang. Jadi walaupun dia tidak mensubscribe kita, tapi dia tetap menambah jam tayang. Dan yang kedua, penonton baru ini berpotensi untuk melakukan subscribe terhadap channel kita. Untuk penonton baru ini, tentu saja kita harus explore lebih jauh tentang channel mereka. Apakah mereka memiliki potensi untuk melakukan subscribe terhadap kita dan terus berlangganan atau tidak. Penting di awal kita harus tahu mana penonton unik dan mana yang kategori penonton baru, dan potensinya akan menjadi seperti apa. Dan yang nomor 3 adalah usia. Kita harus memahami usia penonton kita. Dari mana kita bisa tahu kategori usia yang menonton channel kita? Ini bisa dilihat dari analisis channel di penonton. Di sini ditayangkan ada pembagian usia. YouTube mengkategorikan dari 13 sampai 17 sampai 65 tahun. Tapi di sini saya kategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah anak-anak, yang kedua remaja, dan yang ketiga dewasa. Nah, untuk apa kita mengenal dan memahami pembagian usia penonton? Ini akan mempengaruhi terhadap konten kita. Tentu saja ketika penonton anak-anak, sikap dan bahasa kita pun akan berubah. Tidak akan sama dengan remaja, apalagi dengan dewasa. Ketika channel kita adalah konten game dan kebetulan penonton kita adalah anak-anak, maka sikap kita yang bijak adalah menyesuaikan game kita sesuai dengan usia mereka. Artinya tidak menyuguhkan konten-konten yang sulit atau dengan bahasa Inggris. Itu akan menyulitkan mereka. Dan yang kedua, usia ini mempengaruhi terhadap kebiasaan, mulai dari jam tayang, kapan waktu aktif mereka, serta durasi tonton. Jangan sampai apa yang kita suguhkan dalam video kita ternyata tidak sesuai dengan kategori usia. Jika konten kita memasak dengan usia remaja dan kategori muda, maka menu-menu yang mereka cari adalah menu-menu sederhana. Beda dengan ibu-ibu yang lebih dewasa, yang lebih mapan secara ekonomi, maka mereka akan mencari menu tutorial yang sedikit mewah. Mungkin bagi remaja dianggap menu yang kategori ribet, sedangkan remaja akan mencari tutorial yang lebih sederhana. Termasuk juga ketika channel kita adalah channel game, ketika penontonnya adalah anak-anak, mereka hanya menikmati keceriaan. Artinya maka konten kita pun disesuaikan dengan keceriaan mereka, bukan konten yang menyuguhkan skill atau strategi, karena mereka hanya menonton biasa. Dan yang nomor 4 adalah kita harus memahami dari mana penonton kita berasal. Ini didapat dari channel analisis di mode lanjutan. Di sini ada penjelasan dari negara mana sajakah yang menonton channel kita. Apa manfaat kita mengetahui siapa dan dari negara mana penonton kita? Ini akan berpengaruh terhadap penghasilan serta harga iklan yang akan kita dapatkan setelah monetisasi. Dengan mengenali penonton dan mengenali subscriber, usia maupun negara, ini akan mempengaruhi arah kemana konten kita dibuat. Ketika penontonnya anak-anak, maka thumbnail yang kita gunakan pun sesuai dengan usia sehingga menarik untuk anak-anak. Ketika penonton kita dewasa, dihadirkan atau disuguhkan dengan thumbnail kategori anak-anak, itu sudah tidak tepat. Artinya dengan memahami penonton, dengan memahami subscriber, kita akan tepat dalam menentukan judul
tepat dalam menggunakan deskripsi, serta tepat dalam menggunakan thumbnail, sehingga yang kita tawarkan kepada penonton dapat langsung diterima oleh mereka. Itu tujuan saya kali ini untuk menjelaskan kenapa kita harus kenal terhadap penonton kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.